Berjumpa kembali bersama dengan Kak Ina. Di sini tentunya di belajar online. Adik-adik, untuk kali ini Kak Ina akan membahas materi pembelajaran 4, tema 9 tentang benda angkasa luar dan rahasianya. Adik-adik, pasti sudah penasaran kan? Yuk, ikuti video pembelajaran bersama dengan Kak Ina dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu menyenangkan. Adik-adik, tahukah kamu bagaimana televisi menyiarkan berita secara langsung dari belahan bumi yang lain? Dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, bahkan dari Afrika. Itu semua karena ada stasiun bumi yang menerima informasi yang dikirim oleh satelit. Tentunya adik-adik masih ingat ya tentang satelit? Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Posisi satelit pada orbitnya ada 3 macam, yaitu Low Earth Orbit atau disingkat LEO, yaitu 500 sampai dengan 2000 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, Medium Earth Orbit atau disingkat MEO, yaitu 8.000 sampai dengan 20.000 km di atas permukaan bumi. Yang terakhir, Geosynchronous Orbit atau disingkat menjadi GEO, yaitu 35.786 km di atas permukaan bumi. Seluruh pergerakan satelit dipantau dari bumi atau yang lebih dikenal dengan stasiun pengendali. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater di langit. Satelit juga menggunakan transponder, yaitu sebuah alat untuk memungkinkan terjadinya komunikasi 2 arah. Umumnya, komunikasi satelit menggunakan banyak transponder. Contohnya, Intelsat 8 menggunakan 44 transponder dapat mengakomodir 22.500 telepon sirkuit dan 3 channel TV. Pada masa sekarang ini bisa mengakomodir komunikasi di seluruh Asia Afrika. Antena satelit sangat penting peranannya dalam jaringan komunikasi satelit karena benda yang ini berfungsi sebagai penerima transmisi di setiap kawasan di dunia.
Sedangkan satelit Starlink atau penempatan satelit lebih mudah berdasarkan kawasannya. Sedangkan power system yang digunakan oleh satelit diperoleh melalui sinar matahari yang diubah ke bentuk listrik yang menggunakan sel surya. Selain itu, satelit juga dilengkapi dengan sumber tenaga yang berdurasi 12 tahun yang merupakan bahan bakarnya agar dapat beroperasi. Adik-adik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia menjelajah hingga angkasa luar. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi yang semakin beragam karena pengaruh modernisasi. Setiap pengaruh selalu memberikan dua dampak, yaitu dampak baik dan dampak yang tidak baik. Dengan mengetahui keduanya, diharapkan kita dapat menentukan sikap terhadap setiap pengaruh yang ada. Demikian juga dengan pengaruh modernisasi terhadap perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Jika kamu amati di sekitarmu, tahukah kamu dampak negatif modernisasi terhadap perubahan budaya masyarakat kita? Untuk lebih memahami dampak modernisasi, mari kita dengar ilustrasi berikut ini. Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Sedangkan globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi. Secara umum, modernisasi dan globalisasi memunculkan dampak positif dan negatif terhadap suatu masyarakat. Adapun dampak positif modernisasi dan globalisasi tersebut sebagai berikut. 1. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri dan memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan dampak negatif modernisasi dan globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. 2. Sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. 3. Gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. 4. Kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Adik-adik, modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Salah satu dampak negatif dari perubahan modernisasi antara lain
munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Hal ini dapat menyebabkan pertentangan antara anggota masyarakat tersebut. Modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya. Misalnya, perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet. Apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, dapat menimbulkan potensi masalah komunikasi yang bebas melalui internet misalnya. Jika kebebasan mengakses informasi dan komunikasi ini tidak diimbangi sikap bijak penggunanya, maka teknologi ini justru akan merugikan. Masyarakat harus mampu menyaring informasi dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianutnya. Dengan demikian, masuknya paham-paham yang dapat memecah persatuan bangsa dapat diatasi sejak dini. Masuknya budaya luar seperti budaya individualisme, konsumerisme, hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Nah, adik-adik, sekarang sudah paham kan dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat? Kita sebagai pelajar harus bisa bijak dalam menyambut modernisasi. Jangan sampai kita terjerumus dalam dampak negatif modernisasi. Baiklah adik-adik, untuk selanjutnya sekarang kalian persiapkan alat tulis kalian dan jawablah pertanyaan berikut ini.
Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tentunya bersama dengan belajar online dong. Dan jangan lupa bersenang-senanglah karena belajar itu